Shalom, salam sukacita. Renungan malam seiman berjudul Kasih Karunia Menghasilkan Iman. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Iman dihasilkan oleh karena mendengar dan terjamah akan kasih karunia Allah. Bila manusia akan ditinggalkan sendirian, maka mereka akan hilang untuk selama-lamanya. Segala malapetaka akan terjadi bila seorang tidak mendapatkan pertolongan di luar dari dirinya sendiri dan akan mendapat banyak penderitaan dan perasaan bersalah. Namun Tuhan Allah yang disebut dalam Keluaran 34 ayat 6 sebagai penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, telah merencanakan agar manusia dapat berpaling dari kejahatan dan dosanya, agar memiliki kehidupan yang baru. Tuhan merencanakan kebutuhan manusia sebelum penciptaan manusia. Persyaratannya ialah mempunyai iman kepada Tuhan. Bila Yesus memberitakan Injil dan berseru, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Sebagaimana yang tertulis dalam Markus 1 ayat 15. Ini berarti Yesus mengetahui bahwa hanya percaya yang dapat membuat seorang itu selamat. Demikian juga saat Paulus berkhotbah yang tertulis dalam Kisah 20 ayat 21. "Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus." Maka Paulus sendiri mengetahui bahwa dengan memiliki akan iman, manusia dapat bertobat dari dosanya. Buku Selected Messages halaman 365 mengatakan, "Tidak ada orang berdosa yang tidak berdaya yang dapat percaya dengan hati sepenuhnya untuk pembenaran." Pertobatan digambarkan Paulus sebagai duka cita yang saleh akibat dosa, yang membawa kepada keselamatan. 2 Korintus 7 ayat 10 mengatakan bahwa sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Pertobatan ini tidak memiliki sifat pahala di dalamnya, melainkan mempersiapkan hati seseorang untuk menerima Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, yakni satu-satunya harapan bagi orang berdosa yang terhilang. Dengan demikian, saat seorang yang berdosa memiliki iman, sebagai hasil kasih karunia Allah akibat pengorbanan Yesus yang telah mati oleh dosa manusia, maka segala dosa dan kejahatannya akan diampuni. Buku yang sama pada halaman 367 mengatakan, kebenaran Kristus diterima untuk mengambil tempat dari kegagalan manusia. Tuhan menerima, mengampuni, membenarkan jiwa yang bertobat serta percaya dan memperlakukannya sebagai seorang benar dan mengasihinya seperti ia mengasihi anaknya. Inilah gambaran bagaimana iman diperhitungkan sebagai kebenaran dan jiwa yang telah diampuni akan bergerak maju dari kasih karunia ke kasih karunia dan dari terang kepada terang yang lebih besar. Kiranya iman kita akan makin berkembang oleh sebab pengenalan akan kasih karunia yang sangat mulia itu kepada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.